Kira-kira apa sih pentingnya keterampilan bertanya lanjut untuk anak? Ada yang tahu? Sini-sini, ayo kita bahas. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, nama aku Silvi Damayanti. Apa kabar semuanya teman-teman? Nah, apalagi ya, nama udah tadi. Oh, usia. Usia aku di sini udah 20 tahun. Nah, tahun ini udah hampir mau menginjak 21 tahun. Gak kerasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Perasaan masih kemarin gitu. Kita baru lulus sekolah. Berbicara sekolah, kira-kira apa sih yang teman-teman kangenin pada saat masa-masa sekolah ataupun saat-saat belajar di kelas? Apa sih kira-kira? Nah, yang aku kangenin atau yang aku ingat pada masa-masa belajar dulu, masa-masa di sekolah adalah pada saat ditanya guru ataupun kita disuruh nanya kepada guru. Itu kan pasti hal-hal yang membuat siswa kaget, apalagi jika kita sedang menempuh pendidikan sekolah dasar. Pasti akan sangat kaget dan belum terbiasa jika menjawab pertanyaan ataupun disuruh bertanya kepada guru, begitu. Nah, yang dimana keterampilan bertanya itu sebenarnya terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada keterampilan bertanya dasar, yang pastinya teman-teman juga sudah pada tahu. Nah, yang kedua ada keterampilan bertanya lanjutan. Nah, yang ini. Nah, kita akan bahas tentang keterampilan bertanya lanjutan secara sama-sama. Nah, di sini aku juga lagi belajar sama gitu. Nah, di sini pasti ada yang bingung kan, apa sih bedanya antara pertanyaan dasar dengan pertanyaan lanjutan? Nah, untuk secara singkatnya, kalau pertanyaan dasar itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang terbilang singkat gitu, terbilang mendasar seperti itu. Nah, jikalau pertanyaan lanjut ataupun keterampilan bertanya lanjut itu lebih ke pertanyaan yang nantinya akan menjadi sebuah perbincangan gitu, baik itu dengan siswa ataupun dengan guru seperti itu. Jadi nantinya akan ada tanya jawab ataupun diskusi. Nah, menghasilkan suatu diskusi yang di mana nantinya akan mencairkan suasana di suatu kelas seperti itu. Terkadang orang menganggap keterampilan bertanya itu adalah hal yang biasa atau bahkan ada yang menganggap hal yang sepele seperti itu. Nah, padahal keterampilan bertanya itu sebenarnya ada tata caranya, harus seperti apa, dan bertanyanya juga tidak asal, harus pertanyaan yang seperti apa agar tujuannya itu tercapai. Tujuan dari bertanya itu untuk apa? Nah, untuk pengertian keterampilan bertanya lanjut itu sendiri adalah kecakapan seorang pengajar ataupun orang yang memberikan ilmu kepada seorang anak untuk lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan anak ya, ataupun untuk meningkatkan partisipasi anak gitu dalam melakukan suatu pembelajaran. Jadi anak akan lebih berpartisipasi sehingga akan mendorong para anak untuk berinisiatif gitu, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, mengapa sih kita itu perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut gitu kepada anak-anak ataupun kepada siswa jika saat sedang di sekolah? Karena untuk mengembangkan kemampuan siswa khususnya, yang dimana di sini dibagi tiga ya. Yang pertama untuk mengembangkan ide-ide yang ada pada diri siswa ataupun pada pemikiran siswa seperti itu. Yang kedua, agar siswa dapat berpikir kritis dan tajam seperti itu. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mengatasi masalah seperti itu. Dari hal kecil seperti itu ternyata ada banyak sekali manfaat ataupun fungsi yang secara tidak langsung gitu itu tuh membawa manfaat yang sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya ada komponen dalam keterampilan bertanya lanjut. Untuk sebenarnya komponen dalam keterampilan bertanya lanjut itu hampir sama dengan komponen keterampilan bertanya dasar. Tetapi untuk bertanya lanjut ini ada beberapa tambahan. Untuk diantaranya, yang pertama, pertanyaannya itu harus memperhatikan tingkat kognitif. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu memperhatikan urutan pertanyaan, yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan melacak, dan yang keempat adalah untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Nah, untuk pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif, di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah harus mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mensistensis, dan yang keenam adalah mengevaluasi. Yang keenam itu harus ada di dalam sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada anak. Nah, untuk yang kedua dalam komponen keterampilan bertanya itu harus memperhatikan urutan dalam pertanyaan seperti itu. Nah, jadi
kalau ingin melontarkan suatu pertanyaan itu harus tersusun gitu, urutannya itu harus tersusun. Jadi mulai dari hal terkecil terlebih dahulu. Nah, untuk komponen yang ketiga tadi harus memberikan pertanyaan yang melacak seperti itu. Nah, jadi nanti ketika saat siswa ataupun anak diberikan pertanyaan, jadi harus yang bisa mengklarifikasi, nanti itu harus jawabannya harus yang relevan, harus ketepatannya seperti apa. Nah, harus mendapatkan jawaban yang kompleks. Jadi nanti itu siswa harus tahu seperti apa jawabannya. Nah, tadi komponen yang terakhir atau yang keempat ada interaksi antar siswa. Jadi untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Maksudnya meminimalis peran guru dan meningkatkan interaksi antar siswa. Nah, itu. Jadi hal yang kita anggap biasa, hal yang kita anggap lumrah dalam melontarkan suatu pertanyaan berlanjutan gitu kepada anak, ternyata itu memang di dalamnya terdapat beberapa komponen, beberapa manfaatnya sangat banyak, seperti itu. Nah, dan jika kita pelajari lebih dalam lagi, itu akan lebih sangat banyak, sangat detail, seperti apa caranya, harus bagaimana, itu akan sangat lebih bagus sekali untuk kita ataupun untuk para pendidik nantinya. Nah, mungkin hanya itu video singkat dari saya, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun materi yang dirasa kurang seperti itu. Karena di sini saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.